Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan catur Grob Gambit sudah agak jarang dimainkan di era modern ini para grandmaster dunia. Namun sebagai referensi untuk teman-teman dalam menganalisa catur agar mengenal dari pembukaan Grob Gambit ini dan seberapa bahaya dampaknya ketika teman-teman tidak bisa menangkalnya atau menangkisnya dari pembukaan Grob Gambit ini. Partai ini dimainkan oleh yang punya inisiatif Grob Gambit adalah Grob Henry melawan Widemir pada tahun 1965 dan dimenangkan oleh putih. Baik, dimulai dari game 4 D5 gajah G2. Perhatikan, pion yang di game 4 memang sengaja diberikan untuk merusak tatanan pion sayap menteri dari hitam. Jika dipukul pion ini teman-teman, maka akan diberikan pion lagi oleh putih. Setelah dimakan, maka tujuannya adalah memukul pion yang di B7 dan putih mendapatkan kualitas. Jika tidak dipukul, maka tidak seperti ini dampaknya. Baik, kembali ke posisi partai. Di saat gajah G2, langkah Widemir sebagai pemegang hitam dijawab adalah E5. C4 lagi-lagi diberikan pion oleh putih, dijawab C6 untuk melindungi pion yang di D5. C kali D5 dan C kali D5. Menteri B3 lagi-lagi target adalah pion yang di D5, kuda ke E7 untuk mendukung tekanan hitam yang di D5 ini. Kuda C3 target tetap dan dijawab dengan E4. Jelas bahwa di sini pion tidak bisa dipukul, teman-teman. D3 mengajak pertukaran, lagi-lagi tujuannya untuk merusak tatanan pion, tujuan dari putih, teman-teman. Dikali D3 dan gajah ke F4. Dia tidak memukul pion, melainkan malah menaikkan gajah. Kuda B ke C6 punya hitam. Jelas untuk memblok langkah menteri jika ingin masuk ke sayap menteri, teman-teman, dari kuda ini. Kuda ke B5 dan di sini D2, langsung cek. Daripada hilang percuma, mungkin oleh Widemir didorong maju sekalian. Dan di sini teman-teman lagi-lagi tidak dipukul, melainkan raja bergeser. Setelah raja ke F1, target putih adalah cek kuda di C7. Susah untuk dihentikan, teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke A5. Dengan mengancam menteri, mungkin dia pikir akan membatalkan niat untuk cek ke C7, namun malah mendudukkan menteri ke posisi yang sangat bagus, ke A4. Henry Grob jawabannya, teman-teman. Jika di posisi ini, teman-teman, kuda kembali lagi ke C6 atau menutup kuda sebelahnya, maka tetap cek kuda ke C7, raja ke D7, maka di sini tidak dipukul oleh putih benteng, melainkan dia memukul pion yang di D5. Jelas tujuannya untuk mengacaukan struktur bangunan dari hitam. Baik, kembali ke posisi menteri keempat ini, teman-teman. Langkah partai, kuda ke G6 dengan maksud ketika nanti putih mendapatkan benteng, maka dipukul gajah yang di F4 ini oleh hitam. Tapi Henry Grob selaku pencetus dari Grob Gambit ini, teman-teman, sudah sangat familiar atas langkah-langkah demi langkah yang bersifat menjebak dan mematikan. Dijawab oleh Henry Grob dengan menaikkan kuda ke C7, cek. Di sini tidak bisa ditutup karena double check. Dilanjutkan dengan raja ke E7 dan di sini dicek lagi oleh kuda mukul pion di D5, cek. Langkah terbaik dan pilihannya agak sulit. Di sini raja ke E6. Dilanjutkan dengan gajah ke C7 untuk mengancam menteri. Di sini menteri lari ke D7, mengajak pertukaran. Dan sangat mengagetkan,
bahwa di langkah ini teman-teman pilihannya agak sulit untuk hitam melarikan rajanya, karena langkah terbaik dari hitam satu-satunya di sini setelah dicek oleh menteri, satu-satunya hanya ditutup dengan kuda. Langkah partai tetap dijalankan oleh Widemir, ditutup dengan kuda ke E5 dan di closing dengan checkmate. Sangat bahaya grup gambit ini kalau teman-teman belum mengenal. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Setelah mengalami kekalahan di tahun sebelumnya, Widemir masih penasaran dan bertemu lagi di Championship Organization Race pada tahun 1966 dengan Henry Grop. Henry Grop pegang putih dan Widemir pegang hitam. Dimulai dari G4, D5, gajah G2 dan E5. Sim4 di sini langsung diterima dengan varian yang berbeda. Sebelumnya dia mempelajari. Di kali Sim4 teman-teman, menteri ke C2. C6, menteri di sini langsung kali C4, mengembalikan pion yang tadi dibuang teman-teman. Dan dilanjutkan dengan gajah ke E6, langsung mengancam menteri ke C3. Di posisi ini teman-teman, lebih baik dari hitam adalah H5 untuk mengimbangi serangan yang memungkinkan untuk merusak tatanan, dan hitam harus juga mengimbangi merusak tatanan pion yang di sayap raja. Jika dipukul, maka kuda ke F6. Ini lebih baik untuk hitam. Tapi di langkah partai, di saat menteri ke C3 ini, dia menjawab gajah ke D6. Dia bertujuan mengamankan rokade pendek nantinya dan merusak tatanan sayap raja. Dijawab oleh Henry Grop, kuda ke F3, menteri ke C7 dan H3. Jelas di sini selalu diblok oleh Henry Grop langkah kemungkinan yang ingin merusak sayap raja. Kuda ke A6 dan kuda ke G5. Menteri ke D7 dilanjutkan dengan kuda kali E6, karena tujuannya dari hitam untuk memukul pion yang di G4. Dijawab oleh hitam dengan menteri kali kuda dan langkah kejut dari Henry Grop dengan memukul pion yang di C6, cek. Satu-satunya langkah di sini raja ke E6. Jika di sini dipukul, tentu hitam harus kehilangan benteng. Jika dipukul, maka yang terjadi adalah raja lari kemanapun, dia harus kehilangan benteng. Baik, kembali ke posisi partai. Di saat posisi gajah cek ke C6 ini teman-teman, langkah partai untuk menghindari kerugian yang lebih tinggi mungkin, dia menaikkan raja ke E7 langsung. Lantas langsung dipukul oleh Henry Grop pion yang di B7. Di partai teman-teman, ini langsung menyerah hitam, karena jelas bahwa dia akan kehilangan satu perwira, apakah kuda atau benteng. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Claude Frizel melawan Davis pada tahun 1973. Dimulai dari G4, D5, gajah G2, dan di sini diterima pemberian pion yang di G4 oleh hitam. Ini efek bahaya yang sangat tajam dari grup gambit teman-teman. Saya praktekkan gajah kali G4 dan C4. Di sini dijawab oleh hitam dengan menaikkan pion ke E5. Jelas bahwa dia di sini takut kerugian kualitas jika dipukul pion yang di B7. Dilanjutkan dengan C kali D5 dan di sini C6. Ini langkah yang kurang akurat dari Davis yang memegang hitam teman-teman. Menteri ke B3, target dengan memukul pion yang di B7 sekaligus mendapatkan benteng. Di sini dijawab oleh Davis dengan menaikkan menteri ke B6. Jelas tujuannya mengajak peraduan ini
untuk mendapatkan tempat menteri sekaligus menjaga pion yang di B7 dari ancaman. Tapi peraduan ini tidak dipedulikan oleh Frizzle dengan memukul pion yang di C6. Lantas dia memukul menteri B3. Itu langkah dari Davis. Jika di posisi ini teman-teman, kuda kali C6, maka yang terjadi menteri tetap dipukul dan A kali B6, kuda ke C3, kuda ke F6 dan D3. Ini lebih baik dari langkah yang dimainkan di partai. Baik, kembali ke posisi D kali C6 ini teman-teman. Langkah partai dari Davis memukul menteri yang di B3 karena dia menghilangkan kemungkinan berbahaya tujuannya. Itu mungkin kenapa dia memukul itu, karena itu mungkin tujuannya. Dan dijawab oleh Frizzle dengan memukul pion yang di B7. Sekarang promosi menteri tidak bisa dihindari. Kemanapun dari langkah hitam, maka ini tidak bisa dibendung. Sekalipun gajah ini dipaksa peraduan, tetap menteri tidak bisa dibendung teman-teman. Dan ternyata dipukul oleh Davis pion yang di B7. Dia berniat mengembalikan perwiranya. Dan setelah menteri dipukul, hitam langsung menyerah. Kenapa? Karena jelas dia harus kehilangan benteng. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Claude Frizzle melawan Helen Misiescu pada tahun 1976. Dimulai dari game 4, E5, gajah G2. Gajah ke C5, dia mengabaikan serangan dari grup gambit tapi fokus dengan serangannya sendiri. H3 dilanjutkan dengan menteri langsung ke H4. Perhatikan, target dari hitam jelas adalah pion F2, langsung checkmate tujuannya. Sangat berbahaya nih teman-teman dari hitam. Di sini dijawab oleh Claude Frizzle langkah sederhana, yakni dengan menaikkan pion ke E3, menghentikan seluruh serangannya. Dan kuda ke F6 dijawab oleh Misiescu. Di posisi ini teman-teman, tidak ada yang salah dan tidak ada yang blunder. Semuanya dengan target dan tujuan yang dia inginkan. Setelah dijawab kuda ke F6 ini, dijawab oleh Claude Frizzle dengan D4. Perhatikan bahwa dia mengunci kuda akan bergerak lebih lanjut sekaligus mengancam gajah. Dilanjutkan dengan E kali D4 dan E kali D4. Gajah harus bergeser dari posisi. Dan langkah terbaik dia adalah ke D6 untuk tetap fokus kepada serangan. Walaupun langkah ini kurang bagus, tapi dia targetnya untuk tetap fokus kepada serangan. Mungkin itu tujuannya teman-teman. Dan di langkah ini teman-teman, perhatikan satu langkah dari langkah ini dari Misiescu langsung menyerah. Jika teman-teman mendapatkan langkah ini, sangat bagus analisa dari teman-teman dalam menganalisa grup gambit ini. Kemana langkah dari putih kok bisa menyerah? Baik, kuda ke F3. Di sini hitam langsung menyerah. Kenapa kok bisa menyerah? Saya yakin teman-teman tahu jawabannya. Kalau teman-teman tidak tahu jawabannya, baik, karena menteri dari hitam tidak ada jalan. Satu-satunya jalan dia harus dibukukan dengan pion. Dia tidak bisa menukarkan perwira pun, kecuali dia langkah terbaiknya dengan memajukan pion yang di G5 ini. Ketika dipukul hanya ditukar dengan kuda. Baik, kenapa dia menyerah? Itulah alasannya. Karena posisi menteri langsung diancam tewas oleh putih. Sekian dulu pembukaan grup gambit yang langsung dari sang ahli atau sang inisiator gambit grup ini teman-teman. Semoga bermanfaat, menjadi dasar analisa teman-teman lebih tajam lagi menganalisa catur. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.